told your friend you're not okay? And tell me what's wrong. Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Sekarang mari kita bahas bareng-bareng tentang update terbaru dari Haikyuu Movie ya. Yang kurang lebih trailer pertamanya itu udah muncul 2 bulanan yang lalu. Terus semingguan juga lah ya, trailer keduanya juga dirilis kemarin-kemarin ini. Nah untuk itu sekarang mari kita bedah trailer tersebut. Dan saya juga bakal bahas tentang apa aja info terbaru dari project baru kedepannya di tahun-tahun mendatang ya. Oke, itu dulu pembukaannya. Silahkan di subscribe dulu buat yang belum subscribe. Kalau udah ya seperti biasanya aja, kita langsung mulai pembahasan utamanya. Jadi ceritanya di sini saya baru aja nonton trailer pertama dari movie Haikyuu ya. Setelah 2 bulan terlewat baru saya tonton sekarang. Dan jujur aja kalau bener-bener kita perhatiin di trailer ini, isinya itu cuman semacam klip-klip dari season-season awal lah ya, tentang momen-momen penting di mana Hinata dan Kenma bertemu. Pada dasarnya itu tentang awal pertemuan kembali Karasuno dan Nekoma setelah sekian lama. Dari menit awal video itu ditunjukin ya gimana perkembangan cerita dari relasi Hinata dan Kenma di sini, yaitu sebagai seorang kawan sekaligus rival. Nah, baru kurang lebih di detik 44 itulah potongan-potongan anime tentang isi dari movie pertarungan di tempat sampah ini diperlihatkan. Mulai ditunjukin momen-momen di mana pemain dari Karasuno dan Nekoma itu saling beradu keahliannya, yaitu dari Karasuno sendiri menyerang mati-matian dan Nekoma bertahan mati-matian juga. Kalau nggak percaya silahkan dilihat ulang. Di detik ke-44 ke atas itu, dominasi permainan menyerang ditunjukin kebanyakan dari Karasuno. Sedangkan dari pihak Nekoma kebanyakan itu dilihatin mereka berhasil melakukan receive. Entah ini kesannya disengaja atau gimana sih ya nggak tahu ya. Tapi saya nangkapnya ya memang kurang lebih kan gambaran pertandingannya nanti itu ya emang kayak gini. Kita bakal diperlihatkan Karasuno yang mati-matian dalam menembus pertahanan lapis baja dari Nekoma. Kita bakal lihat nanti di mana Hinata Shoujo itu bener-bener dipaksa nggak bisa mukul alias nggak bisa melakukan spike di tengah-tengah pertandingan untuk pertama kalinya. Dan ya buat yang baca manga paham lah ya itu bisa terjadi karena ulah siapa. Terus kita kembali ke trailer lagi ya. Di akhir dari trailer tersebut ditunjukin bahwa penerimaan Kenma atas spike Hinata gagal ya. Dan Hinata itu teriak bahwa ini adalah pertandingan dimana kalau kalah ya udah game over. Kita nggak bisa main terus-terusan karena ini pertandingan resmi, bukan latih tanding. Nah ini dari trailer pertama ya. Yang bisa dipahami itu adalah bahwa kita itu berusaha diingatkan kembali tentang awal terbentuknya relasi kawan dan rival antara Hinata sama Kenma. Terus ditunjukin bocoran pertandingan Karasuno dan Nekoma itu bakal gimana. Dan terakhir tentang poin pertama Karasuno itu berasal dari Hinata tadi, yang spike-nya gagal di receive sama Kenma ya. Oke, itu aja untuk trailer pertama. Masih minim banget ya istilahnya informasinya. Sekarang kita coba lanjut ke trailer kedua. Nah di trailer kedua ini durasinya hampir mirip sih sama yang pertama, cuman beda kurang 3 detik aja ya. Untuk isi dari trailer kedua ini di detik-detik awal itu kurang lebih masih samalah dari yang pertama. Kita masih diajak untuk mengingat kembali gimana awal relasi Hinata dan Kenma itu terbentuk. Masih sama aja itu klipnya. Tapi pas masuk di detik 17 ini, di momen ditunjukin adegan dalam gedung olahraga turnamen nasional musim semi, musik pengiringnya itu adem banget didengerin. Dan ya buat kalian yang nonton anime Haikyuu dari awal dulu, pasti nggak asing lah ya sama Spy Air di sini. Insert songnya di trailer ini nggak main-main asli bagi saya, adem banget di telinga. Dan ini dia ya teman-teman, setelah sekian lama akhirnya kita bakal bisa lihat lagi salah satu anime sport terbaik dalam sejarah manga Jepang. Tapi ya tahun depan ya lihatnya di bulan Februari. Terus balik lagi ke trailer ya. Lanjutan dari adegan dalam gedung olahraga turnamen nasional musim semi tadi. Dilanjutin dengan tampilan bahwa Karasuno dan Nekoma itu saling adu mekanik. Ini masih sama lah ya, kurang lebih dengan trailer pertamanya tadi. Karasuno mati-matian nyerang sampai kelelahan, sedangkan Nekoma juga terus konsisten bertahan dan bikin Karasuno lama-lama frustasi juga. Kalau dari sudut pandang orang awam, gaya bermain Nekoma itu pasti dianggap membosankan karena ya bertahan aja kelihatannya. Tapi ya olahraga voli ini bukan hanya tentang tim mana yang punya kekuatan serangan paling kuat. Ini adalah olahraga yang mengandalkan kecerdasan juga. Apa salahnya kan bertahan dan menunggu lawan buat kesalahan sendiri. Tapi ya jujur aja sih, bagi saya ya bosenin banget pastinya lihat pertandingan isinya satu tim monoton bertahan terus. Kalian pasti juga sama kan, pasti ngantuk juga malah.
Terus kita lanjutin lagi klip-klip di trailer kedua ini ya. Dilihatin juga ada momen-momen macam Ukai Sensei yang nonton dari rumah sakit. Ini ditunjukin ya. Saya pikir bakal di-cut sih untuk movie-nya nanti. Karena movie kan, pasti ada aja lah momen-momen yang gak ditunjukin dari manganya. Kelihatannya bagi kalian sepele sih momen Ukai Sensei ditunjukin di sini. Tapi ini bagi saya malah jadi salah satu momen paling sakral. Ya karena pada akhirnya Ukai Sensei dan Nekomata Sensei bisa mewujudkan impiannya, yaitu Karasuno dan Nekoma itu bertanding di suatu pertandingan resmi. Karena pada dasarnya ya sebenarnya pertarungan di tempat sampah ini ya tentang dua pelatih ini tadi. Bayangin aja udah nunggu berapa generasi impian mereka berdua itu baru bisa terwujud sekarang. Terus untuk akhir dari video trailer di sini gokil banget sih penutupnya. Momen yang paling saya harapin itu diliatin dikit lah ya di sini. Momen dimana keajaiban itu diawali dari Kageyama yang benar-benar paham betul dengan perannya, yaitu tugas utamanya sebagai seorang setter adalah membelah dinding yang menghalangi para spikernya. Kageyama sadar bahwa pendulang skor utama mereka yaitu Hinata dimatikan di sini. Jadi dia berpikir dan berusaha mencari solusi akan masalah tersebut. Dan yang baca manganya paham lah ya betapa epicnya momen boom jam dari Hinata nanti. Sempat diselipin dikit lah di trailer ini. Suatu momen dimana Hinata bakal melakukan lompatan gila di sini. Dan saya rasa ya inilah momen yang paling kita semua tunggu. Ngaku aja udah kalian. Dan sedikit pengingat aja sih, kelihatannya peran Hinata bakal epic ya pas boom jam di sini. Tapi ingat juga ya teman-teman bahwa di tiap kesuksesan Karasuno selalu ada andil dari Kageyama juga. Si setter jenius inilah yang bisa membuat para pemain Nekoma itu sadar kembali kenapa Karasuno bisa semengerikan ini. Nah beres ya untuk dua trailer ini. Terus nanti ada trailer ketiganya belum tahu juga sih. Karena saya pikir di trailer kedua ini tadi bakal diselipin momen dimana bola itu jatuh dari tangan Kenma saat dia mau melakukan toss. Bolanya itu ceritanya jatuh digambarin karena tangan Kenma kerikannya banyak banget, plus udah capek banget dianya ya di sini ya. Ini masuk momen-momen akhir pertandingan sih. Kalian paham lah pasti yang udah baca manganya. Awalnya saya pikir momen itu bakal dimasukin di trailer kedua ini. Tapi kalau nggak ditunjukin sih ya gak apa-apa, biar gak spoiler banget lah ya. Tapi kalau bisa nanti ada satu trailer baru lagi lah ya kalau bisa. Ini trailer buat umpan agar orang-orang itu makin mau nonton movie Haikyuu ini ke bioskop. Nah, itu untuk pembahasan trailer movie ya. Terus sekarang ada sedikit kabar gembira lah di sini setidaknya, dimana bakal ada project baru tentang light novel Haikyuu di sini. Ini kayaknya masuk project di tahun depan sih pastinya. Dan kalau berkaca dari light novel yang terakhir itu, fokus cerita yang disampaikan udah masuk ke bagian dimana Hinata udah berseragam Asa Sao Paulo, Kageyama berseragam Ali Roma. Jadi kalau light novel terakhir aja udah dicerita paling baru, berarti kan di light novel yang bakal segera digarap ini nanti bakal berisi cerita yang bener-bener fresh ya. Kita di sini bisa baca kisah terbaru lagi dari Hinata dan Kageyama beserta karakter-karakter penting Haikyuu lainnya. Jujur aja saya terkejut sih di sini. Manga yang udah tamat bertahun-tahun lalu, tapi update informasinya itu masih jalan terus sampai akhir tahun 2023 ini. Berarti kan ini nunjukin kalau basis penggemarnya itu memang kuat banget, makanya bisa eksis sampai sekarang. Dan itu berarti kabar gembira juga buat kita semua di sini ya. Biarpun manganya itu udah tamat cukup lama, tapi kelanjutan dari pengadaptasian manganya sampai selesai itu masih diharapkan. Kita masih berusaha dengan sabar menunggu ya di sini. Dan semoga setelah movie pertama ini dirilis, segera ada info juga kapan movie selanjutnya bakal tayang. Kalau bisa di akhir movie langsung nongol kapan lanjutan movie berikutnya sih. Dan jangan lupa movie pertamanya nanti ditayangin di Jepang tanggal 16 Februari 2024 rencananya. Kalau di Indonesia belum tahu kapan sih, dan semoga aja bioskop-bioskop lokal di sini mau nayangin. Oke, itu aja pembahasan dari trailer movie Haikyuu yang bisa saya sampaikan ke kalian. Jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan, dan jika ada yang salah silahkan kalian koreksi. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.